Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmawati dengan NPM 0323011133. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5 kelas C. Di sini saya akan membahas tentang media dan sumber belajar ICT di SD. Nah, untuk materinya itu ada konsep dasar media, sumber belajar, dan ICT dalam pembelajaran. Untuk konsep dasar media itu saya akan membahas tentang pengertian media, jenis-jenis media, dan karakteristik media. Dan untuk di sumber belajar saya akan membahas tentang definisi sumber belajar, klasifikasi sumber belajar, dan pemanfaatan sumber belajar. Sedangkan di ICT dalam pembelajaran, saya akan membahas tentang pengertian ICT, fungsi ICT di SD, dan implementasi ICT. Kita masuk ke materi konsep dasar media. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran. Nah, di karakteristik media pembelajaran ini terbagi atas 4. Yang pertama, visual. Yang kedua, audio. Yang ketiga, manipulatif. Yang keempat, audio visual. Visual ini dia yang dapat dilihat, contohnya gambar. Sedangkan audio ini dia hanya dapat didengar, contohnya seperti rekaman suara. Sedangkan manipulatif ini dia dapat disentuh atau dapat disentuh dan dimanipulasi, contohnya seperti rubik. Audio visual dia kombinasi suara dan gambar, contohnya itu video. Jenis-jenis media pembelajaran. Untuk jenis-jenis media pembelajaran ini ada media cetak, ada media audio, ada media visual, dan ada media audio visual. Media cetak ini contohnya seperti buku teks, modul, lembar kerja siswa, poster, dan komik edukasi. Yang kedua itu media audio. Contohnya seperti radio pendidikan, rekaman suara, musik edukasi, podcast pembelajaran. Yang ketiga itu ada media visual, gambar dan foto, diagram dan grafik, peta konsep, dan infografis. Sedangkan untuk media visual itu contohnya seperti video pembelajaran, film edukatif, animasi, dan presentasi multimedia. Kita masuk ke konsep sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar ini terbagi atas 6. Yang pertama pesan, yang kedua orang, yang ketiga bahan, yang keempat alat, yang kelima teknik, dan yang keenam lingkungan. Pesan ini dia informasi yang diteruskan. Orang itu seperti guru, siswa, ahli. Sedangkan bahan itu dia software, buku, atau film. Sedangkan alatnya itu hardware atau proyektor. Tekniknya itu metode pembelajaran. Lingkungannya ruang belajar atau lab. Kemudian kita membahas ICT dalam pembelajaran. Informasi and Communication Technology atau ICT adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Komponen ICT terbagi atas 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga network. Hardware ini dia seperti komputer atau laptop, tabel, smartphone, proyektor, dan interactive with the board. Software itu seperti aplikasi pembelajaran, game edukatif, platform app learning, multimedia interaktif. Sedangkan network itu dia internet,
internet sekolah, wifi, dan cloud storage. Kita masuk ke fungsi ICT dalam pembelajaran SD. Di sini fungsi ICT itu terbagi atas 6. Yang pertama sebagai alat bantu mengajar, membantu guru menyampaikan materi dengan lebih menarik. Yang kedua sebagai sumber belajar, menyediakan informasi dan materi pembelajaran. Yang ketiga sebagai media interaktif. Maksudnya itu dia menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang keempat sebagai alat evaluasi. Maksudnya membantu dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima sebagai penghubung. Maksudnya menghubungkan siswa dengan dunia luar. Dan yang terakhir atau yang keenam itu sebagai alat kreativitas atau mengembangkan kreativitas siswa. Manfaat ICT untuk siswa SD. Nah, manfaatnya itu terbagi ke dalam 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor. Kognitif ini dia meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mempermudah visualisasi materi abstrak, dan yang keempat meningkatkan daya ingat. Sedangkan afektif itu dia meningkatkan motivasi belajar siswa SD. Maksud menumbuhkan minat belajar siswa, mengembangkan sikap positif siswa, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dan untuk psikomotor itu dia mengembangkan keterampilan teknologi, melatih koordinasi mata tangan, mengembangkan keterampilan navigasi, dan meningkatkan kecepatan respon. Implementasi ICT di SD. Strategi implementasi. Yang pertama persiapan infrastruktur, menyediakan perangkat dan jaringan yang memadai. Yang kedua pelatihan guru, meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan ICT. Yang ketiga pengembangan kontes, menyiapkan materi pembelajaran digital. Yang keempat interaksi kurikulum, mengintegrasikan ICT dalam kurikulum. Tantangan dan solusi. Nah, selain itu juga ada tantangan dan solusi. Tantangannya itu keterbatasan infrastruktur, kurangnya kompetensi guru, biaya yang tinggi, resistensi terhadap perubahan, keamanan dan privasi. Solusinya itu perencanaan bertahap, program pelatihan berkelanjutan, kerjasama dengan berbagai pihak, sosialisasi dan pendampingan kebijakan keamanan yang jelas. Di sini juga ada kuis interaktif. Contoh kuisnya itu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? A. Alat yang digunakan untuk bermain. B. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan dalam pembelajaran. C. Buku pembelajaran. D. Komputer dan interaktif. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.